Gua sebenarnya sering banget ngobrol sama Dea, Ya, tapi kita nggak pernah dikontenin nih. betul. Ini pertama kali kita one on one di konten. Aku Yes. juga sebenarnya cukup sering Cok dapat pertanyaan, kok bisa sih kamu berteman sama Coki gitu misalnya. Mungkin Oh, orang ngelihat entah itu spektrum ideologis atau tempat nongkrong atau ya. apa yang orang persepsinya mungkin beda banget. Uh-uh. Tapi yang orang-orang tidak tahu adalah Coki pertama dia orang yang sangat baik, kedua teman ngobrol yang sangat menyenangkan. So, dan aku orang yang ini Cok, ketika milih temen tuh hal-hal kayak gitu yang menurutku substansial ya, Ya, dibanding kemiripan upbringing lah atau apalah, menurutku itu sekunder lah. Yang pertama orangnya menyenangkan. betul. Tapi kalau ngobrol tentang pemilihan circle ya, Hmm. gue jadi penasaran deh. Lo sendiri tuh dalam milih circle pergaulan tuh bare minimumnya apa? Bare minimumnya ya, yang nggak boleh banget dilanggar sih ada dua sih menurutku. Yang Ah, ini pertama, menarik nih. ya, yang pertama gimana cara orang memperlakukan orang lain yang mungkin status sosialnya di bawah dia. Hmm. Kalau misalnya orang kasar ke waiter gitu, aku kayaknya enggak deh gitu. Seasik apapun dia. Seasik apapun. Terus yang kedua, kemauan untuk ngobrol sih. Misalnya kan biasa lah ya, dalam dalam pertemanan tuh suka ada nggak cocok, ada berantem, ada apa. Ya. Tapi willingness to talk, willingness to resolve the problem itu menurutku substansial juga. Ya Kalau sih. kamu gimana? Gua sebenarnya sih yang bisa ngobrol balik sih. Ya Gue ngobrol sih, ya kunci. iya, gue sih sesimpel gue paling suka ngobrol sama orang yang bisa ngobrol balik, Ya, ada feedback. ada feedback. Ya. Karena gue nggak tahu kenapa ya, feedback tuh sekarang tuh mahal deh. Ya. Feedback yang jujur ya. Yes, yes. Karena bahkan AI aja kan didesain untuk afirmatif kan. Anjir, iya lagi. Iya, AI-nya jadi iya benar benar. ya, Uh-uh. jadi memenuhi kebutuhan itu ya. Betul, karena menurut gua kita nggak akan pernah bisa menilai diri kita kalau acuannya adalah kita sampai taraf tertentu. Yes, yes. Karena kalau misalnya acuannya diri kita untuk menilai kita sih pasti jawabannya selalu bagus dong. Iya dong. Tapi bener sih Cok, pengamatan itu ya, butuh feedback, butuh apa tuh berarti ada semacam krisis lah dalam tanda petik ya, kebutuhan untuk genuine human connection gitu, human interaction. Karena mayoritas kan sekarang pertemuan tuh udah diganti di ruang digital, udah orang nggak ketemu, interaksi di medsos, dan interaksi di medsos tuh sangat kecil lah kemungkinan orang tampil sebagai dirinya sendiri Betul. dengan semua kekurangan, kerentanan, mau ketawa aja takut gitu kan kadang dia. Iya iya. Dan gua nggak tahu ya dengan adanya medsos nih kita bisa tampil tanpa membawa diri kita yang sebenarnya. Maksudnya kan anonimitas ya namanya ya. Yes. Sehingga akhirnya banyak orang jadi bisa buas banget di sosmed Betul. karena dia berpikir dia bisa get away dari konsekuensi. Betul. Kayak kata Mike Tyson ya. Iya, Lu bisa ngomong apa aja karena nggak ada resiko ditonjok orang saat itu juga gitu. betul. Dan tapi don't get me wrong deh, sebenarnya itu menyenangkan juga sih. Kadang gue juga Apa ditonjok Mike Tyson? bukan ngomong tanpa konsekuensi itu Oh, sebenarnya iya. menyenangkan. Iya. Tapi lama-lama kalau buat gua kalau semuanya jadi nggak ada konsekuensinya tuh art dalam berbicaranya jadi nggak ada. Iya, itu. Tapi pernah ada nggak Cok fase mungkin pas awal-awal ya sebelum kamu jadi public figure, ada nggak fase kamu jadi anonim di internet? Belum pernah ada. Sejauh ini belum pernah ada. Ada orang yang menuduh katanya Coki punya second account apa segala macam. Gue bisa pastiin itu bukan gua. Dan gua belum pernah pakai akun anonim untuk menyampaikan satu pendapat. Oke. Kenapa? Karena buat gua kalau gua mesti pakai akun anonim untuk menyampaikan satu pendapat, berarti kemungkinannya dua. Yang pertama adalah
berarti cara menyampaikannya belum sebagus itu sampai gue harus pakai perlindungan. Yes. Jadi craftingnya belum sebagus itu. Yes. Dan yang kedua memang mungkin jangan diucapin. Substansinya ya. Iya mungkin kalau gue harus pakai second account untuk bisa mengucapkan itu mungkin berarti lebih baik jangan diucapin gitu. Ya. Dan kalau memang mau diucapin balik lagi yang ke pertama harus dicari angle-nya sebaik mungkin sampai kita bisa mengucapkannya tapi bisa aman secara diksi, aman secara ya secara segala macam lah. Karena kalau menurut gua anonimitas dalam ya maksudnya kayak dalam beberapa konteks itu bagus ya karena memang ada hal-hal tertentu yang memang harus disampaikan. Yes. Tapi memang karena keselamatan Ada risiko, ya ada risiko jadi itu memang bagus. Tapi for the long run menurut gua itu juga kalau kita lihat dari sisi yang berbeda itu juga bikin kita jadi tidak mengasah crafting kita dalam berkomunikasi. Gue ngelihatnya sih dari sisi itu aja. Jadi pedang bermata dua lah ya. Jadi pedang bermata dua kalau Nah yang menurut gua. unik nih sebenarnya terjadi di generasi kita Cok, milenial kan. Kalau generasi di bawah kita Gen Z, mereka kan native ya. Ya. Jadi begitu mereka tumbuh besar, remaja, dewasa, memang media sosial, internet tuh sudah ada. Kita kan orang-orang yang sekian belas tahun pertama hidup kita itu mengalami dunia analog. Ya, Kita hadir sebagai diri kita, ketemu orang sebagai diri kita. ya, Tiba-tiba ada internet. ya. Kita adaptasi ke situ. Nah, menurutku milenial ini punya resiko yang besar. Dia terbiasa tampil membawa personality yang asli, tapi di space yang memberi insentif lebih pada orang yang anonim. Betul. Itu terjadi padaku. Aku nggak pernah membayangkan misalnya ya suatu saat akan dilihat orang gitu. Aku selalu pakai nama asli, Ya, tapi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anonim. betul. Ya, tapi memang ya pedang bermata dua sih emang. Itu pedang bermata dua. Tapi kalau gua sih sekarang udah ngelihat kayak bahkan dalam konteks freedom of speech aja ya, menurut gua, don't get me wrong ya, gua nih orang yang sangat menjunjung kebebasan berpendapat. Yes. Tapi kebebasan berpendapat tanpa konsekuensi itu akan bikin kemampuan komunikasi stuck. Iya, benar. Jadi nggak terlatih ya. Jadi nggak terlatih. Menurut gua inovasi-inovasi yang ada di Dark Ages pada waktu masanya itu kan terjadi karena restriction kan. Yes. Ada dorongan buat nge-expand batas-batas itu ya, boundaries itu ya. Betul. Karena kita nggak boleh A dan orang ngebet pengen ngelakuin A, dia mikir 2000 kali gimana caranya bisa ngelakuin A. Dari situlah inovasi lah ya. Dari situ inovasi lahir gitu. Nice. Makanya gua tetap merasa freedom of speech itu boleh, tapi konsekuensi dari statement sampai taraf tertentu juga tetap harus dirasain. Ini menarik sih Cok. Tadi kamu titik tekannya lebih ke craftsmanship ya, Iya. untuk komunikasi. Boleh dielaborate nggak kenapa kamu ngelihat craftsmanship itu sepenting itu, apapun bidangnya lah. Kalau konteksnya Ya apa yang penting dari craftsmanship? ya karena menurut gua mungkin kalau konteksnya komunikasi ya. Mungkin karena opini udah kebanyakan kali ya. Anjing lucu lagi. Iya, kayak ada jokes umum yang bilang katanya opinion itu kayak asshole, semua orang punya. Sehingga akhirnya di zaman dimana semua orang boleh beropini, craftsmanship itu yang bikin lo stand out. Yes. Jadi gua nggak tahu kenapa ya. Dan gua rasa di skena manapun ya, pada akhirnya yang bikin seseorang itu stand out, ya pasti craftnya sama skenanya gitu. Iya. Apapun yang dia lakukan ya. Apapun yang dia lakukan gitu. Karena menurut gua kayaknya banyak orang yang salah kaprah mengenai freedom of speech itu seolah-olah tanpa batasan, padahal sebenarnya tanpa batasan untuk inovasi jelek juga sebenarnya. Oke. Tapi lu ngerti maksud gua kan? Iya. Tapi susah susah Kebayang lah. dielaborate sih. Kalau misalnya ditarik ke yang lebih familiar ya, misalnya Iya. di pekerjaanmu sebagai seorang komik gitu ya. Iya. Berarti bisa dibilang gini nggak? Kamu ngasih bobot lebih pada craftsmanship seorang komik ketimbang isi yang dia sampaikan.
Iya, eh karena pada akhirnya menurut gue gini kan komedi itu kan tools ya Dea. Komedi kan adalah tools. Itu adalah bisa digunakan untuk apapun. Betul. Tapi pada umumnya komedi itu digunakan untuk bikin orang ketawa. Iya. Tapi ada juga yang menggunakan komedi untuk menyampaikan pesan, ada juga yang menggunakan komedi untuk mengubah stigma, ada juga yang menggunakan komedi untuk yang lain dan which is itu semua boleh. Valid aja ya. Valid aja, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi menurut gua pada akhirnya kalau kita berbicara mengenai komedi sih, gua lebih suka lucunya dulu. Iya. Karena kalau nanti lucunya dapet, biasanya pesannya dapet. Iya, aku bisa paham sih. Karena yang menjadikan dia unik sebagai satu bidang adalah kelucuannya. Betul. Kalau perkara nyampein pesan kan ada banyak yang lain ya. Bisa Iya. pakai pamflet, Bisa bisa. SMS juga bisa. WhatsApp juga Anda bisa menyampaikan pesan dong. Makanya semuanya juga bisa gitu. Apalagi sekarang SMS nggak dihitung per karakter. Kayak zaman dulu. Tapi dulu ya gue ngerasain ya Dea ya. Waktu zaman-zamannya Twitter tuh masih 140 kata. Itu masa yang menyenangkan. Yes. Kenapa? Karena itu memaksa kreativitas kita jalan untuk bisa menyampaikan apa yang ada di film Bener. dia sampai di 140. Bener, Lo ingat gak sih Bener. masa-masa itu? bener. Semua restriksi itu memang pada akhirnya memaksa kita buat lebih concise, buat lebih terkristal lah pendapatnya, Yes. cara nyampeinnya. Bener. Yes, dan mungkin lu apalagi lu ya, lu kan penulis, pasti lu ngerasain indahnya. Dan menurut gue itu waktu itu awal-awal charmnya Twitter tuh karena itu kan. Ya. Itu tulisan dibatesin 140 doang. dan orang yang suka nulis pasti terchallenge. Kan? Iya, bener. Oh, lu jual gue beli. Bener. Apalagi 140. Makanya orang yang suka bikin thread zaman dulu dengan keterbatasan 140 sih menurut gue sih, makanya thread zaman dulu kan kayaknya Lebih jauh memorable lebih I don't know, jauh lebih enak gitu dibacanya. Dan yang perlu diingat juga di zaman itu nggak ada insentif langsung ya buat orang yang misalnya punya banyak trade bagus, dia kan nggak dapat apa-apa dari situ. For the love of the game aja dia lakukan. Iya. Kalau sekarang kan udah bisa dimonetisasi ya. Ya, Dan kupikir itu menimbulkan drive baru juga. Orang menyatakan sesuatu bukan karena dia sendiri ngerasa itu penting atau menarik, tapi Iya. buat grabbing attention, nyari Betul. clout segala macam. tapi kalau lo sendiri deh, lo kan penulis buku nih. Yes. Gue penasaran deh, kalau buat para penulis buku, level craftsmanship yang biasanya mereka incer tuh yang seperti apa sih? Oke. Buku yang bagus tuh biasanya buku yang seperti apa gitu? Yes. Karena kan kalau apakah numbers saat dia jadi mega bestseller whatever, atau apakah apa? Gua nggak tahu. Karena kalau komedi kan kayaknya lebih gampang diukur ya. Ya. Menurut gue saat itu udah tertawa, populer ya that's it. Gitu. Yes. Kalau Pada dasarnya sama sebenarnya Cok. Kayak nulis itu medium aja gitu kan, tools aja. ya. Yang dicari memang objektifnya apa gitu. Nah, sama juga kayak komedi, setiap penulis itu punya objektif yang beda-beda. Ada orang yang mungkin pengen mengubah dunia, Ya. impactnya mungkin seberapa banyak orang yang tercerahkan dari tulisan dia. Oh, I see. Beberapa scholar kayak gitu. Ada juga yang nganggep pokoknya aku pengen dibaca sebanyak mungkin orang, sehingga yang dia kejar adalah penerimaan audiens ya. Apa sih cerita yang disukai orang? Bahkan dia bisa riset kayak gimana sih bikin opening atau sequence cerita yang lebih laku gitu. Ada juga yang ya kalau bisa dibilang tanda petik purist gitu ya, atau yang pengen mengejar kesempurnaan estetik misalnya dari seni penulisan itu. Nah aku selama ini cenderung ke yang terakhir. Jadi sebetulnya aku tuh nggak peduli orang yang baca ceritaku seneng atau enggak, menikmati atau enggak. Yang penting ketika aku nulisnya aku seneng. Kayak lebih ke apa ya? Kayak inilah mungkin ya, orang-orang yang buat pedang, buat keris zaman dulu tuh Iya. satisfied-nya karena dia bisa bikin sesuatu yang dia mau bikin. Aku pengen bikin keris dari meteor gitu. Begitu dia bisa melakukan itu, berhasil, dia happy gitu. Mungkin kerisnya tidak akan dipakai oleh raja atau siapa, enggak, tapi Ya. satisfaction-nya dari situ. Tapi lu hidup dengan kayak begitu, dengan pola pikir seperti itu ketemu sweet spotnya nggak? Dimana lu tetap bisa happy dengan apa yang lo lakuin, tapi pada akhirnya juga itu memberikan benefit
Oh, Lo ngerti nggak maksud iya. gue? Aku nyadar itu Iya, iya. secara nggak sengaja sebenarnya, Cok. Jadi ketika aku exercise skillku untuk nulis atau untuk nge-rap sekarang, yang ku jual tuh bukan produknya secara langsung. Artinya aku nggak berharap aku dapat uang dari situ. Ya. Nah, aku nyari makan dari gimana skill itu bisa aku pakai di tempat lain. Oh, Dan itu yang akan menghasilkan duit. I see. Nah, jadi skillnya yang ditajemin terus dipakai. Oke. Jadi ibaratnya aku bikin keris nih tadi dari Ya, Meteor, ya, aku ya, senang ya. aku bisa, tapi di sisi lain aku terima orderan bikin parang juga, bikin pisau juga, bikin apa juga, karena skillnya sama kan. Oke. Jadi lo memperdalam skill lo, tapi ya karena skill lo nih bagus, lo mungkin mencari tanda kutip duit ya nggak mungkin bukan dari yang Yes, sini ya, yes. dari yang sebelah sini gitu. Kalau disimplifikasi mungkin jadi kayak aku nggak nulis untuk dapat duit, tapi aku nyari duit supaya aku bisa terus nulis dengan happy. Wah gokil. Kira-kira gitu. Itu udah harus di level kecintaan tinggi tuh sama craftnya tuh. Iya, makanya istilah passion tuh dipakai kan. Passion tuh kan sebenarnya kerelaan kita menderita, kerelaan kita nggak dapat apa-apa dari apa yang kita lakukan. Makanya judul filmnya The Passion of the Christ gitu Yes. kan. Dipakein mahkota. Ya gitu. betul. Tapi kenapa buku deh? Dari semua hal yang di dunia ini yang bisa lo lakuin, kenapa lo nulis buku? Mungkin karena hal pertama yang kusadari bisa kulakukan dengan baik tuh itu, Cok. Tapi gue penasaran deh, lu tuh tahu lo bisa jago nulis buku itu dari mana? Karena gini, kalau komedi itu kan jelas. Setidak-tidaknya kalau di tongkrongan, Pengakuan penonton ya. Exactly. Yes. Setidaknya lo kalau di tongkrongan lo ngejokes lucu, setidaknya itu sampai taraf tertentu bisa jadi benchmark. Kayaknya gue bisa deh coba komedi. Oke. Nulis buku tuh dari mana? Oke, menarik. Itu kan dari sisi ini ya, Cok. Dari sisi kita berhadapan sama audiens ya. Ya. Tapi sebagai seniman ada sisi lain. Misalnya gini, Ah, kamu pernah ngebandingin skillmu sama komik lain nggak dalam hati? ya pasti pernah lah. Yes. Dari mana dapatnya? Nonton dia main kan? Ya sure. Kamu akan ngukur pakai standarmu. Ya. Nah, segini doang gitu. Ya betul. Ya, exactly itu yang kulakukan. Oh. Jadi aku punya referensi target yang mau ku capai. Misalnya aku pengen nulis kayak gini. Terus aku lihat peersku semana gitu kayak. Oke. Gitu. Ya. Jadi lebih ke sisi itunya gitu. Ya. Lah tapi awalnya lo yakin bahwa kayaknya gue bisa nulis karena lo baca buku orang. Yes. Baca buku. Bahkan keinginan untuk nulis pun karena itu. Karena jadi buku pertama, novel pertama yang ku baca tuh judulnya The Old Man and the Sea. Novelnya Ernest Hemingway. Ya. Aku baca itu sekitar kelas 2 SMP lah. Dulu perpustakaan sekolahku tuh lumayan bagus dan bukunya bagus karena nggak pernah dipinjem orang. Lemarinya dikunci, bro. Oke, udah nggak pernah dipinjam dikunci lagi. Yes. Aku bisa sering ke perpus karena aku nggak punya duit jajan. Oke. Teman-teman punya duit jajan, aku kemana aku istirahat ini kan lumayan 15 menit 20 menit Ya. ke perpus lah. Karena sering jadi akrab sama yang jaga perpus. Ya. Saking akrabnya kuncinya dikasih ke aku. Oh. Nah, kamu mau baca buku apa silakan. Lemari kaca yang nggak pernah disentuh itu dibuka. Nah, situlah aku bisa nge-explore kan, baca. Ya. Nah, pas aku baca The Old Man and the Sea itu, aku ngerasa ini pengalaman baru yang ngubah caraku berpikir sampai ke titik aku pengen suatu saat entah di mana ada orang merasakan pengalaman yang sama tapi baca tulisanku. Oh. Kayak pengen meneruskan utang budi lah ya. Ya. Lo ingin mereplikasi apa yang lo rasakan Yes. pertama kali baca buku di karya lo. Yes. Dan itu menurutku kontribusi yang berharga lah buat society. Gitu. Ya. Sekarang sebaliknya dulu, Cok. Oke. Kapan kamu memutuskan gue mau jadi komik? Nah, kalau gua sebenarnya bukan karena gua semata-mata suka ngelucu deh. Itu menurut gua alasan nomor 2. Oke. Yang pertama? Alasan yang pertama adalah karena waktu pertama kali gue lihat stand up comedy dari referensi luar negeri, Masih ingat nggak yang kamu tonton siapa? Louis C.K. Louis C.K. Pantes jadinya begini. Ada juga Jimmy Carr waktu itu. Aduh. Ya. Jim Jeffries, ya begitu-gitulah pokoknya. Pertama kali gue lihat itu tuh sebenarnya yang disampaikan komik ini adalah apa yang gue rasakan, tapi dia sampaikan dengan cara komedi. Sejago itu. Yes. Ya. Dan dia tidak ditimpuk. Yes.
Iya, jadi sebenarnya sama ya. Yang kamu Iya. hargai itu skillnya gitu. Iya, sehingga akhirnya gue ngelihat pada saat itu stand up comedy itu sebagai sebuah ruang di mana kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan cara yang lucu di ruang yang aman. Iya, segila apapun yang mau kita. Segila apapun. Iya. Jadi itu sebenarnya charmnya komedi itu di situ sebenarnya. Charmnya stand up comedy itu di situ. Bener sih, bener. Yang gue rasain pada saat itu, sehingga itu gue mau coba Ya. karena gue tuh banyak pikiran-pikiran yang memang gue rasa kalau gue sampaikan tanpa komedi saya dipukul. Yes. Tapi itu poin yang menarik sih, Cok. Eksplorasi teknikal itu selalu datang bersama dengan risk. Semakin tinggi resikonya, semakin berat juga eksplorasi yang harus kita lakukan. Iya. Sama kayak kita naik kendaraan ya. Iya. Kalau kita nyetir 40 km per jam, nggak perlu jago. Betul. Bisa ngelak. Tapi 140 kalau lu nggak jago nempel jadi stiker tuh di pinggir pas belok kan. Gitu. Anjir lucu banget. Tapi gue mau nanya sama lo Dea, ini gue balik lagi. Seandainya pada saat itu lo dilahirkan di keluarga yang punya duit untuk jajan, Yes. jodoh lo ketemu gak sama buku? Mungkin ketemu tapi tidak di waktu itu. Ah, Atau mungkin tidak ketemu. Mungkin aku akan jadi orang lain. seandainya lo jadi orang lain, Iya. lo jadi apa deh? Lo pernah ngebayangin gak kalau lo gak ketemu buku lo jadi apa? Kebetulan, Cok, di masa aku tumbuh besar tuh cita-citaku banyak banget. Oh, Aku pengen jadi pemain bola. wow. Dan kulakukan, aku ikut klub sepak bola dulu. Kayak SSB gitu. Aku tuh datang lebih pagi dari semua orang, Oke. lebih cepat, dan pulang lebih lambat dari semua orang. Wow. Terus kami main di satu turnamen tingkat kecamatan gitu kan. Tarkam lah ya kalau di sini sekarang. Main jarang banget aku dapat bola. Terus aku dapat satu penalti yang harusnya aku bisa golin karena penalti kan langsung berhadapan sama kiper. Sepatuku nancep di tanah. Di titik itu aku ngerasa kayaknya kerja keras udah, passion udah. Tapi memang nggak ada deh, nggak bisa deh kayaknya. Oh. Entah itu mentally karena aku ngerasa deg-degan banget, Ya, at atau least itu yang lo rasain iya, lah ya. atau physically gitu ya. Tapi nggak bisa. Aku pernah pengen jadi rockstar. Ngeband, ikut festival band. Suatu kali kami latihan serius sekali, 2 minggu latihan, lagunya pun susah. Aku nyanyi dulu, Cok, di situ. Nyanyi lagu Mr. Big. Susah kan, tinggi-tinggi gitu kan. Latihan. Yang susah lagi dari semua Betul. lagu yang susah lagi. Karena teknikal banget kalau di daerah itu festival band. Iya, share. Gitarisku juga mainnya shredding gitu. Karena kan dinilai tekniknya kan. Yes. 2 hari sebelum festival karena terlalu eksploitatif tuh pas latihan, suaraku hilang. Waduh. Nah, jadi memang ada kejadian-kejadian yang bikin aku ngerasa kayaknya enggak ini deh gitu. Enggak ini. Nah, ketika aku mencoba menulis, Iya. sebenarnya ada juga hambatannya, tapi aku bisa menahan gitu, yang kayak ya untuk keep going gitu. Jadi ada nasibnya juga, ada unsur nasibnya. Tapi lo percaya gak orang yang tepat akan ketemu hobi yang tepat pada akhirnya? Atau itu ada stroke of luck-nya? Ada stroke of luck jelas, dan pasti ada banyak variabel ya. Berarti Banyak sebenarnya banget men yang ku coba men. Aku pernah mancing. Aku pengen jadi pemancing ikut pamanku. Pertama dapet ikan buntal. Orang macam apa mancing di dermaga dapat ikan buntal. Yang kedua, anjing lucu banget anjing. kalian tahu ikan buntal nggak? Tahu. Ya, maksudnya yang nonton nih. Ya. Ikan yang kalau ketangkep naik ke darat bentuknya segini nih ukurannya. Terus Ya. kalian tendang, tak gitu, jadi gemuk dia. Gitu. Ya, Kayak ya, guru lesnya SpongeBob itu. Iya. Nah, terus percobaan kedua mancing lagi. Aku ngerasa wah dapat gede nih, ikan gede. Ternyata nyangkut di besi, Cok. Waduh. Jadi memang berwarna itu pengalaman sialku tuh banyak banget. Iya. Kalau gua ya, Pernah nggak ada eksplorasi yang gagal-gagal? kebetulan gua merasa kalau berbicara mengenai eksplorasi sih, gua pernah ngeband tapi fail. Dan gue juga ngerasa kayak ya sama kayak lo, itu bukan jalan gua gitu. Tapi seandainya di dunia yang lain gua nggak jadi komik, kemungkinannya dua deh. Gue jadi pengacara atau gue jadi politisi. Nggak penceramah gitu nggak? Mungkin. Yang based on kemampuan ini Best, ya? pokoknya ranahnya adalah segala sesuatu yang public speaking atau jadi scammer. Shit.
Di alternate universe. Yes, jadi con Coki artis. scammer, yes. Gue jadi con artis. Jualan Rolex palsu gitu. Tapi sebenarnya menarik juga ya kalau kita mengeksplor possibility. Berarti sebenarnya dari mulai civilization dunia ini berjalan sampai sekarang, pasti ada jutaan orang yang lewat begitu aja karena dia nggak ketemu pekerjaan yang tepat. Betul. Lo ngerti kan maksud gue? Betul. Berarti kayak misalnya siapa orang yang kita consider jenius, Michael Jackson Yes. atau misalnya Freddie Mercury atau you name it, itu memang karena orang yang tepat ketemu skena yang tepat, kejeniusannya hadir. Yes. Bahkan sampai titik tertentu, Cok. Aku Ya. ngerasa bakat itu sama dengan ketahanan kita buat nge-explore sesuatu. Ya, Gak peduli seberapa sering kita gagal. ya, Kayak Einstein nemuin teori relativitas umum, pasti gak kehitung gagalnya berapa kali. Ya, contoh yang sering dikasih orang, Thomas Alva Edison, ya. sekian ratus kali. Tapi passionnya yang bikin dia kayak coba lagi. Benar. Semua begitu. Kurasa atlet pun begitu ya. Iya. Cristiano Ronaldo gila work ethic-nya, men. Lo kebayang gak sih? Berarti mungkin di zaman Yunani kuno dulu ada orang yang secara atletis dia sebenarnya bisa jadi 20 kali lipatnya Messi, tapi dia lahir di zaman yang salah aja. Tuh. Jago nendang-nendang. Apa ini? Belum ada marketnya gitu. Atau lo kebayang gak di zaman Persia ada yang sebenarnya kalau udah ada e-sport dia bisa jadi atlet e-sport yang gila banget. Karena hand eye coordinationnya cepet banget. Cepet banget. Tapi belum ada bidangnya. Tapi belum ada bidangnya. Paling mijitin domba tuh ya. Capek gitu. Tapi memang sebenarnya pada akhirnya ya gacha aja sih. Iya gacha memang. Gacha. Luck tuh orang sering undermine ya. Dikira betul. ini tuh semua hasil kerja keras. Betul. situ Betul. kerja keras. Kita nggak meng-undermine itu Iya. juga, enggak. Tapi kan kalau situ nggak beruntung bisa sesimpel ini orang punya bakat jadi CEO gede. Ya, Tapi di entry level pas dia baru mau ngelamar kerja di situ ditabrak mobil. betul. Selesai. Dan ini kan Selesai. ya terjadi kan. Iya selesai. Iya, memang ya Luck tuh gila sih. luck tuh gila. Kadang kita tapi memang nggak romantis deh. Betul. Sebagai Luck sebuah cerita, Anda beruntung ya selesai ceritanya tamat ya. Betul. Tuh. Padahal sebenarnya untuk sesuatu yang tidak romantis dibahas, malah itu yang salah satu paling penting. Ya. Di luar skill tentunya. Dan menurutku ya karena aku mengerjakan cerita, gimana cara nyampein cerita tentang brutal truth ini jadi menarik tuh challenge yang menarik juga. Betul. Gimana caranya kamu cerita soal keberuntungan. Ada satu novel nama penulisnya Jaroslav Hasek, orang Ceko. Judulnya The Good Soldier Swag. Ya, Swag ini orang yang intellectually challenged lah. ya. Kurang dia. Tapi orangnya genuine, tulus. Kemanapun langkah kaki membawa dia jalan gitu. Tentu ada banyak kesialan, tapi karena outlook dia ke hidup tuh sangat positif. Ya. Jadi kayak ada aja dia ada di tempat yang tepat, dia survive, dia apa gitu. Iya, iya, Nah itu kan sebenarnya cerita tentang bagaimana dunia bekerja ya, gacha itu ya. Betul. Tapi bisa dituturkan secara menarik gitu. Betul. Nah menurutku hal-hal kayak gitu ya perlu juga dicoba. Betul. Gak ada challenge-nya kalau kita udah nyeritain sesuatu yang dari sananya udah menarik. Iya. Ya memang keberuntungan nih sesuatu yang memang sangat berperan penting tapi memang jarang dibahas karena memang nggak seru. Underrated nih si keberuntungan. Nggak seru. Iya. Apapun kalau dibahas karena beruntung tuh nggak seru. Ya. Gue juga makanya sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang yang nanya gimana sih Cok lo bisa sampai ada di titik ini gitu. Jawaban singkatnya tanpa Fafifu ya laki aja. Ada nggak yang kamu sadarin satu keberuntungan besar yang jadi game changer dalam karirmu atau dalam hidup? Ya salah satunya adalah bagaimana gue bisa bounce back menurut gue. Oke, Iya. setelah Iya. kasus hukum bisa Iya, gue bisa bounce back. Menurut gue memang bagaimana gue bekerja keras untuk itu memegang peranan besar. Betul. Tapi kan itu semua kan percuma kalau gue nggak ketemu tim yang hebat, Betul. gue nggak ketemu Partner promotor yang ya, hebat, yang hebat, sehingga akhirnya saat gue sadar itu skill gue tuh jadi kecil gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Yes. Kayak makanya tuh gue secara personal nggak pernah percaya biografi. Ya, from zero to hero. Iya, from zero to hero ya karena luck sebenarnya. Iya. Ya mungkin nggak juga ya, tapi ya
Ya nggak tahu. Ini menurut gue, Iya, mungkin bener gue sih. salah. Nggak bisa sendirian. Semua orang adalah produk dari ekosistemnya kan, Betul. dari sekitarnya. Bahkan kalau misalnya kita mau agak serius dikit kan, bahkan menurut beberapa teori kan, bagaimana kehidupan ini muncul juga kan ada faktor luck ya. Betul, betul dari pool itu ya. Menurut teori ya. Iya sih, kalau orang ngelihat betapa susahnya nyari kehidupan di luar angkasa, Ya, ya luck gila men. Betul. Berapa kecil chance-nya itu. betul. Jangankan kehidupan lah Cok, Big Bang Ya, kan seberapa besar kemungkinannya ini jadi kehidupan? betul. Kan bisa meledak doang. Duar, selesai. Betul. Dan sebenarnya pada akhirnya karena ini semua ada peranan penting dari keberuntungan ya. Itu yang bikin kita jadi appreciate gak sih? Ya. Nah, terlepas dari soal karir tadi, ada nggak Cok satu momen yang kamu cherish banget karena kamu ngerasa di sini anjing gua beruntung banget. Apa ya? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Bagus. Apa yang gua rasa satu momen Dalam hidupmu? dalam hidup gua ngerasa gua beruntung banget. Oh, ini. Gua selalu ketemu orang yang secara genuine bener-bener peduli sama gua deh. Anjir sama lagi men. Iya. Dan menurut gua itu lebih penting daripada skill sehebat apapun. Yes. Itu lebih Pada penting. akhirnya Pada akhirnya. Karena bukan gua. Sejarah membuktikan orang yang punya skill hebat banget, tapi nggak ketemu orang yang genuine suka sama atau peduli sama dia, akhirnya selalu menyedihkan. yes. Aku ingat satu Ini cerita banyak ya. banget contohnya. Fiksi sih ini ceritanya. Ya, Kamu ngikutin ini gak sih? Romance of the Three Kingdom? ikut. Nah, kan ada satu karakter OP banget namanya Lubu. Iya, OP banget. iya, Tapi kan gak jadi apa-apa. betul. Percuma dia OP, gak punya temen. Punyanya kuda. Iya betul. Red Kudanya hair. OP juga men. Red hair itu OP Betul. juga. Betul. Gue selalu ngerasa beruntung itu gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Pokoknya pergaulan gue selalu membawa gue ke orang-orang yang beneran peduli sama gue dan tulus gitu. Benar. Dan gue rasa 50% karir gue bisa terselamatkan karena orang-orang ini menurut gue. Dan menurutmu apa yang membuatmu bisa ketemu orang-orang itu selain keberuntungan ya? Kalau kita sisihkan Yes. ini keberuntungan, kayaknya mungkin karena wah susah ini jawabnya deh ya. Yang Tapi nggak kalau harus kelihat ke karena aku begini karena aku begitu sih, tapi ya, mungkin ya. Mungkin karena gua memperlakukan orang sebagaimana gue pengen diperlakukan kayaknya. oke. Jadi ketemunya frekuensinya sama, temenmu Iya juga begitu ya. betul. Gini, gue tuh ada satu hal yang menarik nih. Kenakalan-kenakalan yang gue lakukan itu kenakalan yang tidak merugikan orang. Yes. Itu kenakalan yang merugikan diri gue sendiri dan orang terdekat gue secara emosional, tapi bukan yang kayak merampok, membunuh gitu, bukan. Sehingga akhirnya mungkin karena gue menyenangkan, gue jadi ketemu sama orang yang menyenangkan gitu. Kamu punya temen lama yang akrab nggak sampai sekarang? Mungkin teman zaman sekolah atau teman zaman kuliah? Jujur waktu kalau gue udah nggak kontak lagi sama teman-teman SD gue udah nggak kontak lagi sama teman-teman SMP gue udah nggak terlalu deket sama teman-teman SMA gue, sama teman-teman kuliah gue juga udah nggak kontak lagi. Tapi gue bener-bener ngerasa punya temen itu ya 2018 mungkin. Oke. Iya, dari situ 2018 gue udah mulai ngerasa ini temen yang benar-benar temen gitu. Apa Cok alasannya kamu nggak nge-keep relationship yang lama-lama itu? Mungkin karena pada saat itu kita dipaksa ketemu sama orang karena habitual reason kali ya. Mungkin kan Iya, siap. pada waktu itu kan kita merasa deket sama teman SD karena Tiap hari jadwal ketemu, sekolah yes. memaksa kita untuk ketemu dia dari Senin sampai Sabtu selama 6 tahun. Tapi masa nggak ada yang nyangkut Cok satu? Ya mungkin dalam kasus gua nggak ada, karena pada saat itu gue juga belum bener-bener tahu gue mau apa kayaknya deh ya. Bukan karena kamu suka ngebully mereka dulu? Nggak tahu ya, tapi kayaknya enggak. Terus waktu SMP juga karena gue belum bener-bener tahu gue maunya apa, dan gue cuman ketemu sama orang yang itu terus selama 3 tahun. Memang kedekatannya ada, tapi attachment kedekatan yang terbuild karena kita ada di kolam yang sama.
Yes. Tapi menurut gua pada akhirnya saat kita menjadi orang yang berbeda Ada di lingkungan lain. iya, dan di lingkungan yang lain dan orang ini juga menjadi orang yang berbeda, begitu ketemu pasti nggak sama lagi deh. Iya sih, Nah benar. bedanya waktu gua udah di tahun-tahun 2018, kayaknya gua udah mulai tahu diri gua tuh apa. Karena udah sober. Itu malah lagi gila-gilain narkoba. Tapi maksud gua setidaknya gua udah mulai tahu arahnya tuh mau Oke. kemana. Dan akhirnya gue udah mulai dapetin orang yang sefrekuensi. Sehingga akhirnya pada saat gue sober ya gak terlalu jauh lah ininya. Oke. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Tapi gak tahu itu di gue sih Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi menarik sih pengamatan bahwa orang tuh kadang bukan pengen beneran berteman tapi karena habitualnya begitu gitu. Iya. Makanya mungkin gue rasa kenapa pada akhirnya orang yang makin tua tuh temennya makin dikit ya. Ini gitu ya. Karena gue rasa pada akhirnya saat dia jadi orang yang berbeda, dia juga punya kebutuhan yang berbeda untuk mengisi lingkup relationship pertemanannya sih menurut gue. Yes. Dan teman-teman yang dulu dia akrab banget, mungkin saat itu mereka akrab karena di masa itu, di detik itu, mereka punya kesukaan yang sama, mereka selalu bertemu karena pekerjaan yang sama, mereka mungkin punya hobi yang sama, value yang sama, sehingga pada akhirnya mereka merasakan kedekatan. Cocok. Iya benar. Tapi saat mereka berubah menjadi orang yang lain, mungkin kedekatannya udah nggak sama lagi gitu. I don't know. Aku tuh tumbuh besar dengan pengalaman pindah-pindah lingkungan. Ya, Bapakku tuh dulu pegawai BUMD gitu. Jadi suka pindah-pindah penempatan ya. ya, Rapor SD ku itu kan ada di bagian akhir tuh Cok yang Iya. pindah sekolah. ya. Sampai nggak cukup. Jadi harus Anjing. ditambah kertas lagi. Di SD tuh aku mungkin 4-5 SD lah aku pindah-pindah. Bukan karena nggak naik ya. Iya. Naik terus. Karena tugas bapak. Nah itu membuatku terbiasa tidak membangun long term friendship. Karena nanti juga pindah gitu. Nanti juga pindah. Tapi yang menarik Cok. Sekian puluh tahun kemudian ketika ada kesempatan untuk reconnecting sama teman-teman lama ini, aku lakukan. Dan efeknya aku happy banget. Oh wow. Karena walaupun sebentar shared memories itu jadi kayak berharga banget gitu. Ya, ya. Dan ya, jadi dapat nilai lebih ketika reconnecting sama orang-orang itu. ya, ya, ya. Jadi walaupun aku sadar, oh dulu mungkin karena kebetulan deket aja. Tapi sekarang setelah lama jauh dan reconnecting jadi kayak berharga banget gitu. Ya, 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 ya. Cuman memang beda-beda ya cara orang memaknai pertemanan tuh Iya. emang beda ya. Tapi kamu orang yang sentimental nggak tentang pertemanan? Interesting. Sepedih apa kamu kalau misalnya ada temenmu backstabbing gitu? Wah ini bagus nih pertanyaannya nih. Karena sebenarnya gue percaya lu udah menjalani hidup kalau udah pernah di backstab. Menurut gue, Iya, itu bagian dari adulting ya. yes. Menurut gue, Fuck shit man. lu nggak valid berbicara mengenai hidup kalau belum pernah di backstab Yes. sama orang terdekat lo. Lebih sedih mana Cok? Di backstab partner, ex partner atau Atau di orang backstab terdekat lah ya. kawan ya. Atau keluarga. Ya. Tapi gini, tadi pertanyaannya lebih sedih. Gini, gue lebih sedih di backstab sama orang yang bukan keluarga. Oke, orang yang kamu pilih gitu ya. Iya. Yes. Karena kita milih dia. Yes. Jadi kan kita kan milih dia kan mengorbankan semuanya, Cuk. Betul. Karena sebenarnya awalnya kita bisa nggak milih dia. Betul. Tapi kita milih dia karena kita merasa lu percaya. Yes, yes. Kalau keluarga kan maksud gua kan kita nggak milih. Betul. Itu kan by blood. Yes. Jadi kayak lu dari settingan pabriknya ya bokap lo udah ini. Ya, Nyokap apa- lo udah ini. Kalau emang lu dapetnya kurang ya Iya, gacha gacha aja. aja, bener. Gacha alam semesta aja. Bener sih. Kalau ini kayak tolol banget ya. Kita milih Betul. sendiri. Apalagi nemu-nemu di got gitu kan. Betul. tapi pada akhirnya sih gue ngerasa ya udah itu emang pendewasaan yang emang harus dijalanin aja sih. Gue juga pada akhirnya di backstab ya udah dilewatin aja. Gua Itu nggak mempengaruhi ini gak Cok? Kapabilitasmu untuk trusting orang lain gak? Pengalamannya? pasti. Cuman pada akhirnya gue juga yang jadi susah deh ya adalah saat kita ingin mempercayai orang ini, kalau kita juga jadi terlalu hati-hati, malah jadi tembok. Ngerti nggak Yes, sih lo maksud bener. gue? Bener banget.
malah jadi tembok dan nanti kita malah jadi nggak happy gitu. Bener. Kita jadi nge-gatekeep diri kita dari kebahagiaan yang baru gitu. Betul. Sehingga akhirnya yang gue pakai sekarang adalah rule of thumb-nya adalah iya memang kalau mau punya hubungan yang dalam dengan seseorang, resiko yang akan harus kita terima ya memang backstep sih. Yes, exactly. Lu pernah di backstep? Nah, Iya. jujur, Bam. Tapi bener Cok, exactly. Aku sempat mikir ya, karena aku orang yang sangat sentimental sama pertemanan. Oh iya. Ada masanya aku mikir kayak, wah udahlah aku nggak pengen punya teman akrab. Tapi di kemudian hari aku menyadari, kalau aku mikir kayak gini yang rugi aku. Aku nge-gatekeep diriku sendiri dari punya teman akrab. Betul. Kan goblok gitu. Betul. Ya kayak ya udah it is what it is aja, yang udah gitu Iya, cari baru. Iya. Gue juga sekarang udah merasa kayak ya udahlah. Iya. Biasanya sih gini. Paling kalau ada kesempatannya aku siram air keras nanti. Wah. Kalau gue sih, kalau gue gini, kalau gue di backstep sekali, menurut gue it's life. Di backstep 2 kali, mungkin gue sial. Sial. Kalau di backstep 7 kali, berarti Skill issue. mungkin gue goblok. Berarti I don't learn. Gue tidak belajar dari skill issue menurut gue. Tapi lagi. menurut gue untuk menjadi manusia yang seutuhnya, lu suka atau tidak suka harus pernah mengalami. Itu nggak terhindarkan nggak sih? Yes. Aku Lu pernah percaya nggak punya kalau ada obrolan orang yang nggak sama pernah di sama backstep? Enggak, pasti ada. Tapi aku pernah punya obrolan yang sama sama Kania. Apa? Jadi salah satu topik di bukunya Kania itu kan kemampuan memahami manusia ya. Yes. Nah aku ngomong ke Kania, Chan aku tuh ngerasa kalau secara perbandingan yang kulakukan sendiri tentu saja ya ngelihat orang, kurasa aku tuh punya skill yang nggak buruk-buruk amat soal human understanding. Tapi kok masih ada blind spot di mana aku kecewa, salah menilai orang dan lain sebagainya. Ya. Terus katakannya, loh mikirnya jangan gitu. Seandainya human understandingmu lebih buruk, kejadiannya akan lebih sering. Oh iya benar. Itu tadi. Betul. Jadi emang nggak bisa sih, lo nggak bisa menghindari sih. Tuh. Itu menurut gua pengkhianatan itu adalah harga yang harus resiko yang akan datang bersama dengan hubungan yang dekat. Betul. Ya, Hubungan yang rewarding, friendship yang rewarding, romantic relationship yang rewarding, Betul. comes with the risk juga. Iya, comes with the risk. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil risknya, Iya. tapi menghilangkan risknya sih Iya. menurut gua. Sama memitigasi kalau itu terjadi ya. Yes, gitu. yes. At least yang digantung ya pertemanannya aja. Betul. Jangan Gue pernah ada quote ya. Katanya kalau lo mencintai orang 90, saat orang yang lo cintain 90 ini mengkhianati lo, itu sakitnya juga 90 katanya. aduh aku ngerasanya double lagi. Oh lo ngerasa double? Iya, 180 lagi. Karena 90 dari dia, 90 dari aku. Aduh lucu banget anjir. Itu bener lagi. Shit man. Aku tuh orang yang sangat jarang nangis Cok. Oh ya. Zaman aku sekolah tuh aku pernah dipukulin orang, dikeroyok, nggak nangis aku. Ya. Tapi ketika aku di backstep sama temenku, Ya. aku bisa nangis dan istriku bisa sampai concern gitu, kayak kamu kenapa gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin karena upbringingku juga ya, aku banyak di luar, banyak bergantung hidup itu sama pertemanan. Ketika itu nggak works tuh kayak wah sedihnya gila banget. Oke. Gila. Nah kita kan tadi ngomong mengenai backstep. Sekarang Yes. kita coba masuk ke yang sepaket dengan pengkhianatan. Forgiveness. Ah shit. Lu orang yang pemaaf nggak? Enggak sih kayaknya enggak. Cuman 3 detik untuk menjawab tidak. Yes. Saya tidak pemaaf. Aku jenis orang yang Sorry. jenis orang yang FAFO lah. Apa You itu fuck coba? around, you find out. Tapi mungkin ini ya hanya copingku juga ya. Hanya Ya, copingku dengan ya, tidak ya, memaafkan hal-hal buruk yang terjadi padaku, aku bisa keep Ya. going gitu. Kayak aku punya standar, aku Ya. punya lesson learn gitu ya. Jadi supaya nggak kehabisan bensin. Mungkin tidak akan melakukan apa-apa juga ke orang. Ya, Apa yang ya, mau dilakukan ya, di negara hukum. Wah, aduh. Tapi kalau pertanyaan yang sama dibalikin ke gua ya. Bisa kamu maafin orang, Cok?
Menurut lo gimana kalau jawabannya gini deh? Coba lo nilai. Oke. Gue mungkin bisa maafin, tapi gue nggak bisa lupain. Itu Oke. masuk ke kategori maafin gak sih? Nah, coba di-elaborate. Nggak bisa lupainnya tuh impact-nya apa? Interesting nih. Misalnya gini, misalnya contoh ada orang yang backstab gue, Iya. cekrek gitu. Abis itu dia Anggaplah nih ya, hypothetical nih. hypothetical, Kamu punya partner yang cepuin lah misalnya, dia ya nyepuin gue. ngecepuin atau apa ya? Dia misalnya nyepuin gue, cekrek gitu. Abis itu dia datang dengan, iya, Gitu. enggak, bahkan dia datang dengan sangat menyesal. Oke. Cok, sorry banget waktu itu gue nyepuin lo karena yada, dan ternyata alasannya make sense. Yes. Alasannya Kamu make masih sense. bisa menangkap itu make sense ya? Iya, iya karena kan kadang apa yang make sense dan apa yang kita rasain kan beda kan ya. Bisa aja make sense alasannya, tapi kan tetap perasaan kita ya tetap Tapi anjing. instingmu tetap kayak oke aku dengerin dulu gitu ya. Ya, bisa. Tapi akhirnya gue mungkin bisa ya udahlah mau bilang apa pada saat itu udah kejadian ya udah let's forgive gitu. Tapi gue nggak bisa forget dalam konteks Nggak akan ngulang kerja bareng gitu. iya kayak trust itu mahal men. Yes. Trust itu buat gue tuh setiap orang jatahnya cuman 2 kali paling banyak. Oke. Jadi kamu bisa let it go, tapi kamu nggak akan mengulang apa yang Betul. pernah kalian punya gitu. Betul, bukan karena gua nggak percaya sama orang. Jadi bukan karena gua nggak percaya sama orangnya, tapi masalahnya di gua aja. Ya. Yes. Jadi mungkin orangnya benar-benar berubah dan dia tulus bisa berubah, tapi memang guanya yang belum sampai di level memaafkan seperti Siddhartha Gautama. Tapi itu jauh lebih baik lah daripada aku ya. Aku bahkan nggak punya insting buat oke dengerin dulu gitu ya. Pernah ada kejadian kayak gitu ya, ada temanku backstabbing terus mencoba menjelaskan gitu. Ya reaksiku kayak shut the fuck up bitch. Ya. No chance. Ya tapi emang forgiveness itu susah sih. Susah. Dan aku pikir memaksakan diri untuk melakukan itu juga susah ya. Maksudnya daripada jadi sakit perut ya. Betul. Tapi kalau kamu memang punya kapabilitas melakukan itu menurutku memang lebih dewasa aja. Betul. Sejauh ini sih di usia 38 tahun no matter how hard I try sih gue belum ya. Tapi nggak tahu nanti di usia 40 apa jadi bisa atau ternyata jadi lebih enggak ya I don't know. Ya, tapi kamu sering kepikiran gak Cok? Misalnya kamu sedih atau kesel atau sakit hati sama orang, di dalam pikiranmu gitu membayangkan gua rebus kali ini orang gitu pakai rempah-rempah gitu. Oh ya, maksud gua kayak buat coping lah at least. ya. Pikiran gua ini jahat sebenarnya. Cuman pada akhirnya yang bikin gua ini Yang bikin nahan apa? Yang bikin ketahan? iya karena common sense aja. Common sense aja. Maksud gue kayak common sense gue mengatakan kayak ya jangan ngelakuin itu dong gitu. Karena menurut gue kalau gini, gue selalu merasa imajinasi itu akan harmless Kalau nggak dilakukan. kalau tidak dilakukan dan tidak diomongin. Yes. Tuh, diomongin pun ngomong pun sebuah tindakan kan? Ngomong pun sebuah tindakan. Yes. Menurut gua, apapun yang ada di sini, kalau misalnya perasaan gua menghukum gua karena gua berpikir hal tersebut, biasanya rasionalisasi gua adalah masih untung gua cuma mikirin gak melakukan. Gua tuh kayak gitu. Dan menurut gua gua juga memikirkannya tuh nggak gue pikirin terus menerus. Ya. Cuman kayak misalnya gue pikirin sekali, terus gue dapat kepuasan dari itu that's it udah gitu. Bukan sesuatu yang gue pikirin terus, gue pikirin terus. Itu kan berarti kita nggak let go. Ya benar. Ya itu kan berarti kita kalau di 5 stage of grief kan itu masih di stage yang keberapa gitu. Jadi maksud gue saat gue berpikir jahat kepada orang lain karena dia melukai gue hanya melihat itu sebagai salah satu tangga dari 5 stage of grief itu. Kan ada anger apalah ada itu namanya, denial, denial apa. Kayaknya itu masih di stage ini deh.
Karena kalau namanya anger kan anjing gua tusuk nih orang. Kamu ngasih dirimu sendiri kesempatan Yes, buat itu kan masih di anger. Habis itu nanti denial. Habis itu apa nanti kalau di sini ya udah let go, udah. Ya. Akhirnya nanti kalau udah sampai di tahap yang terakhir gue udah mikir kayak ngapain ini gue nusuk konyol banget gitu ya udah gitu. shit man, aku 24/7 anger semua. Angry bird. Tapi sih betapa bijaknya Coki. Dan, tapi jujur Cok, aku ngerasa kamu salah satu temanku yang bisa kulihat lah dalam terutama gimana cara memperlakukan orang lain, gimana cara navigate kompleksitas kayak gitu. Ya. Pengalamanmu juga kan berwarna. Betul. Walaupun memang secara ironis gue nggak bisa lihat warna ya. Oh iya, buta warna aja kan? Gue buta warna. Damn. Lo apa satu hal yang kayaknya orang lain gak banyak tahu tapi ternyata itu gue buta warna kan orang lain tahu. Ya. Lo ada nggak satu hal yang kayak Orang nggak tahu tentangku. ya tapi sebenarnya itu lo gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah diada-adain cu. Aku pikir dulu. Hmm. Kayaknya yang nggak akrab nggak tahu kalau aku suka main game sih. Oh. Kayak ya bisa sampai mengisolasi diri gitu, main game bisa lama banget gitu. Ngomong-ngomong soal game, gua nggak tahu ini kita jumping aja ya. Lo kan sekarang udah jadi bapak. Yes. Anak lo 4 tahun sekarang, 4 tahun setengah. yes. Apa yang berubah? Shit. Aku punya PS. Ya. Hari terakhir aku main PS ku adalah ketika anakku lahir. Ya. Jadi kejadiannya tuh gini. Hari Minggu sore-sore aku lagi main Witcher. Aduh itu bagus banget Seru banget dong ya kan. Kalau lo ikutin itu anak lo nggak lo urus pasti. Real man. Jadi lagi asik banget tuh aku berkuda tuh ya kan. Berkuda. Istriku memang udah hamil besar, udah deket due date lah. Dia tidur siang. Terus dia keluar kamar sambil ketawa-tawa gitu. Sayang kayaknya aku ngompol deh. Hehehe. Aku curiga dong. Iya. Terus aku cek gitu mana. Kalau ngompol kan ada baunya ya. Iya, sure. Ini nggak ada baunya. Terus aku langsung mikir, jangan-jangan air ketuban. Oh wow. Kami kehabisan kertas lakmus waktu itu Iya. buat ngecek, nggak ada. Jadi aku langsung ajak ke rumah sakit dan ternyata betul air ketuban. shit. Dan itu hari Minggu dokternya libur. Oh wow. Dokternya libur. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kalau air ketuban udah pecah, bayi itu harus segera dilahirin. Yes. Kalau nggak dia bisa kehabisan napas. Nah jadi kami ketika rumah sakit itu menghubungi dokternya kan butuh waktu di jalan ya, sekitar 2 jam lah. Ya. Gimana caranya aku menjaga dan istriku menjaga supaya bayi kami tuh nggak kehabisan napas, Gimana detak caranya? jantungnya nggak menyerah, nggak berhenti. Ya. Yang kulakukan adalah karena aku kehabisan akal, aku menyanyikan lagu-lagu perjuangan, Cok. Mau bayangkan betapa lucunya pemandangan di sebuah ruangan bersalin, ada seorang laki-laki berbadan besar bertato Iya. dengan bentuk serem kayak gini nyanyi lagu Halo Bandung Sorry. dengan suara bergetar, men. Dari semuanya kenapa lo ngerasa itu efektif? Hah? Kenapa lo ngerasa itu Enggak efektif? ada ide lain. Dan itu tuh kayak memori masa kecilku yang ku recall. Oh shit. Kayak ada satu masa waktu aku kelas 3 SD, satu-satunya aku pengalaman dapat nilai merah di raport dan itu nilai kesenian. Ya. Karena gurunya pengennya semua anak menggambar. Dan lu? Nggak becus menggambar. Oh, I see. Dan aku nggak suka melakukan yang aku nggak becus. Jadi waktu gurunya bilang keluarkan buku gambar, saya nggak bawa pak. Terus gimana pelajaran kesenianmu? Saya mau menyanyi. Oh. Kata gurunya ya udah kamu nyanyi di luar di bawah pohon. Nah hari itu hari yang terik, aku sendirian. Aku betul nyanyi di bawah pohon. Loh, Semua lagu yang ku ketahui waktu itu kan lagu anak-anak ya, Ya. lagu-lagu perjuangan. Yamko rambe yamko gitu. Ya. Sampai habis mata pelajarannya. Wah gila. Nah itu kan sebenarnya memori traumatik, core memori yang traumatik ya. Ya. Ketika aku ada dalam situasi genting, Ya. anakku beresiko detak jantungnya berhenti Ya. karena air ketuban keluar terus. Keluar itu barang men. Oh. Indonesia. Pakai tanah- dokter akhirnya. Akhirnya dokternya datang dan itu beneran berdampak karena kan di scan ya detak jantungnya. Ketika nggak ada komunikasi atau ketika diajak ngomong biasa, detak jantungnya melemah. Oh shit. Tapi begitu muncul itu lagu-lagu kebangsaan naik men. Oh wow. Jadi waktu itu aku menghadapi resiko anakku bisa meninggal nih, bisa stillborn nih. Dan ku hadapi dengan halo-halo Bandung. Edan. Luar biasa. Di momen itu aku merasa
pantas orang Indonesia nih dulu mampu melawan penjajah ini. Betul. Dengan bambu runcing. Bambu runcing, bro. Karena lagu perjuangan memberikan lu superpower. Yes. Real, Cuk. Tanpa efek lagu-lagu ini kan mana mungkin ya melawan mortar, melawan apa dengan bambu runcing. Betul. Superpower. Superpower. Wah, gila, it's a very very interesting story, Cuk. Aku tulis cerita itu jadi esai di dalam bukuku yang judulnya Kenapa Kita Tidak Berdansa. Ya. Judul esai itu Mari Bung Nak Rebut Kembali. Oh. Karena aku ngerasa di situ aku mengajak dia untuk ngerebut kehidupan gitu. Oke. Kayak from the start dia udah harus berjuang gitu untuk diiringi halo. Anjing. Tapi waktu lo jadi bapak, lo perspektif lo sama kehidupan beda nggak? Karena sebelum lo Wah, jawab, gila men, gila. karena sebelum lo jawab, gua nggak kebayang seberapa berubahnya perspektif lo. Karena lo kan punya anak ya, anak yang adalah manusia aja kan, lo pasti berubah. Karena jangankan itu deh, gua punya pudel aja, banyak perspektif gua tuh berubah lo. Berubah banyak banget. Padahal gua baru pudel lo, apalagi lo. Kalau lo tuh apa? Bisa dibilang ya aku tuh rada barbar, wild man sebelum nikah dan sebelum punya anak ya. Bahkan di momen pertama aku ketemu anakku udah berubah. Aku kayak nggak kenal juga waktu itu perasaan yang kualami itu apa. Oke. Nah jadi lanjutan cerita tadi itu setelah berhasil jaga detak jantungnya, dokternya datang Ya. dan istriku ternyata tidak bisa melahirkan per vaginam karena Oke. bukaannya sedikit dan ini darurat jadi di sesar. Ya. Aku nunggu di depan ruang operasi kan. Lalu setelah sekian menit didorong keluar anakku di kotak kaca gitu kan sama susternya. Pertama kali aku ngelihat dia itu kayak apa ya? Kayak ada pengalaman aneh di dalam kepalaku. Happy banget, tapi bingung, takut, cemas kayak nyampur jadi satu gitu. Kayak perasaannya tuh bergelombang gitu. Nah, terus aku mendekat. Karena overwhelmed sama perasaan itu, hal pertama yang kukatakan ke suster adalah, Ya. "Sus, ini anak saya." Iya tentu saja, kan yang di dalam istri Anda. Ya istri anak Anda Pak, masa anak ajaib ya. Nah terus masih tolol tuh aku kan, masih tolol. Dia akan dia akan dibawa ke ruangan observasi. Instingku adalah ngikutin. Terus susternya berbalik, bayar dulu Pak. Jadi aku lari ke bawah, kasir, uangnya ada, tapi kayak setiap detik tuh mencemaskan gitu. Jadi aku tuh jarang banget jittery, Cok. Kayak, tapi itu badanku gerak semua, kaki, tangan gitu, selama nunggu tanda tangan itu. Nah setelah itu beres, yang rasanya lama sekali itu, akhirnya bisa aku masuk ke ruangan observasi dan ngeliatin anakku. 3 jam dia diobservasi. Gokil. Aku nggak sekalipun mengalihkan pandanganku dari dia. Nice. Di era sekarang, ketika attention span kita begitu pendek, ngeliatin satu makhluk gumpalan daging yang gak interaktif ini, 3 jam itu gila banget. Nah segila itulah pengalaman ngelihat anakku untuk pertama kali, dan itu ngedefine gimana diriku ke depannya. Semua berubah. Kalau gua ya, gua nggak tahu apakah ini insulting untuk menyamakan punya pet dan punya anak manusia. Enggak dong. Aku bisa percaya orang invest feeling yang sama besarnya. Enggak, gua harus disclaimer. Shit, seru banget ya obrol berdua ya. Tapi gini, gua kan punya anjing 2. Yes. Namanya apa? Satu namanya Peter, satu namanya Jasper. Peter Canthropus ya. Ya, Lucu banget. nama Instagramnya Peter Canthropus. Terus yang Jasper tuh Jael Copernicus, lupa gue Instagram. Oke. Tapi satu Jasper, satu Peter. Nah, ini yang gue rasain. Saat lo punya pudel gini, anjing itu kan dia nggak. Jadi gue baru tahu belakangan. Setiap kita pergi untuk waktu yang lama dan kita kembali lagi ke rumah, anjing itu saat ngelihat kita, dia akan senang banget. Yes. Dia akan nerekam lo kayak, wah dia minta digendong, dia minta dipeluk. Ya, pure happiness lah itu ya. Ya, begitu. Awalnya gua nggak mengerti kenapa anjing nih behaviornya seperti ini. Se-attach itu sama kamu. Se-attach ini. Mungkin awalnya gue pikir karena
dia gue yang kasih makan. Yes. Jadi mungkin itu sebatas hubungan Transaksional ya. transaksional. Sampai akhirnya saya berpikir ular juga, pelihara ular dikasih makan dia, kita pulang Tetap tetap dipatok. gini aja, Iya. lu tetap dipatok kalau ini. Sampai akhirnya gue belajar dari seseorang yang mengerti anjing. Salah satu alasannya adalah karena anjing ini kan gue nggak tahu, tapi nenek moyangnya kan salah satunya kan adalah serigala. Yes. Dan mereka kan dulu adalah hewan yang berkumpul dan kalau ada alfanya itu yang keluar dan berburu. Oke. Jadi di pikiran pet itu adalah saat karena kita ini adalah alfanya, saat kita pergi keluar, entah itu kita kerja, entah itu kita beli rokok ke warung, entah itu kita kemana, di pikiran dia secara naluriah DNA-nya dia sebagai Turunan serigala. iya, keturunan serigala, kita sedang berburu. Sehingga ada kemungkinan kita nggak akan balik lagi. Yes. Yang mana ada benarnya. Yes. Jadi waktu kita datang, dia menselebrasi. Merayakan Akhirnya itu. alfa saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Yes. Wow. Dan anjing itu nggak ngerti konsep waktu. Yang ngerti konsep waktu sepertinya dari segala animal kingdom itu mungkin salah satunya adalah manusia ya. Tapi anak kecil juga nggak ngerti konsep waktu. Ya, sure. Sehingga akhirnya buat kita 3 jam, buat dia selamanya. Jadi sentimental gitu ya. Yes, jadi begitu kita pulang, pudel itu makanya anjing tuh kayak wak. Nah, saat gue denger itu, akhirnya gue paham deh ya, kenapa ada pemilik binatang peliharaan yang kalau kita nggak punya binatang peliharaan, kita suka merasa tindakan mereka melindungi binatang peliharaan Ya, berlebihan. padahal kalau ngerti. Padahal kalau ngerti, gue paham. Walaupun gue sebagai komedian juga tidak, hal itu juga nggak membuat gue berhenti ngebercandain hal itu. Gue tetap akan bercandain hal itu. Tapi sekarang gue jadi punya perspektif yang berbeda. Ditambah lagi deh ya, banyak orang-orang yang punya binatang peliharaan itu karena ada pasangan-pasangan yang memang secara secara Kapabilitas nggak bisa ya. laki-laki dan perempuan ya, memang mereka tidak bisa punya anak. Yes, banyak. Sehingga akhirnya mereka menggunakan pet sebagai salah satu alternatif. Jadi itu ya hubungannya udah beda lah. Untuk menyalurkan kasih sayang. Betul gitu. Aku punya teman yang kayak gitu. Sehingga akhirnya gue ngerasa, dan believe it or not ya, yang bikin gue selalu menahan diri untuk tidak balik lagi ke narkoba adalah karena gue mikir kalau gue ditangkap polisi, si Peter tuh nanti nggak bisa. Lo ngerti gak sih maksud gue? Itu akhirnya banget ya. Sedih iya, banget gitu. Maksud gue kan udah umurnya pendek. Ya. Anjing tuh kan umurnya let's say kalau lo rawat dengan baik paling cuma 15 tahun. Bener Cok. Kebayang tuh misalnya kamu kayak gitu lagi terus masuk lagi. Iya. Dia di pinggir jendela ngerokok, abang-abangan gue gak pulang-pulang. Betul, nanti dia ngeliatin jendela terus kan, mana nih kok bokap gue gak pulang-pulang gitu. Dan itu akhirnya bikin, jangan deh gitu. Gue ngeliat itu, jangan deh gitu. Ya karena ada yang attach, ada yang bergantung sama kamu ya. Lo tau gak kutukannya punya pet itu apa? Kutukannya punya pet itu umurnya adalah pendek gak sih? apa? Umurnya cenderung pendek gak Itu sih? dia. Lo akan tahu bahwa satu saat nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, lo akan outlive Ya. binatang peliharaan lo. Itu yang membuatku tidak mau punya pet. takut. Karena aku lihat temenku yang terpukul banget anjingnya meninggal gitu kayak. Tapi dalam kasus gua, kenapa gua tidak terlalu mikirin itu? Karena gua sadar lifestyle gua dulu buruk. Yes. Sehingga kalau gua hitung 15 tahun, gua juga belum tentu masih hidup 15 tahun. Bisa aja remis ya. Bisa aja remis. Atau bisa aja. Orang dulu gue sering mabok, malah kalau gue mikir wah gue bakal outlive pet gue terlalu sombong. Iya, ente yakin? Ente yakin? Coba cek liver ente, gitu kan belum tentu. Jadi gue masih kayak mungkin bisa jadi gue duluan gitu ya. Masih tapi ya, kompetisi lah ya. kompetisi lah gitu. Ya, Tapi benar, dan anggapan bahwa nggak mau punya pet nanti umurnya lebih pendek dari kita. Ya manusia pun punya anak pun ada chance itu. Aku juga lihat beberapa temanku kehilangan anaknya masih balita gitu. Iya. Memang ya tapi itulah ya, kadang hal yang kita lakukan buat coping atau buat protect diri kita dari mortalitas tuh. Betul. Akhirnya benang merahnya adalah memang itulah kutukannya mencintai sih Dea. Karena saat kita mencintai sesuatu, pasti nanti ketakutan kita akan berpisah dengan ini tuh anjing sebenarnya.
Lu paham gak Anjing sih maksud banget. gua? Iya, Anjing karena banget, itu man. pasti kan. Itu pasti kayak menurut gua kalau secara profesional, salah satu ketakutan gue adalah gue takut akan ada di sebuah kondisi gue tidak bisa melakukan apa yang gue senangin, yaitu ya berkomedi di atas panggung. Buat gue itu menakutkan untuk bisa melepaskan craft yang gue cintai ini gitu. Gue rasa juga mungkin lah. Banget. Salah satu yang paling kutakuti itu kena demensia. Buat penulis itu penyakit yang sangat mengerikan. Itu kayaknya buat orang pada umumnya deh. Ada beberapa penulis, Ernest Hemingway yang tadi ku sebut itu demensia. Dan kenapa aku bilang itu sangat buruk buat penulis? Karena orang kena demensia tuh struggling to find words. Dia nggak tahu sabun itu namanya sabun. Dan penulis yang kerja pakai kata-kata jadi sayuran, men. Nggak bisa kayak gitu. Iya kan? Kalau dia tukang beca, betisnya nggak terpengaruh sama demensia. Iya, betul. Tapi kalau dia nulis atau dia Itu komedian, mimpi buruk. men, selesai lu. Betul. Gak ada bedanya sama lu kena stroke dan Ya, gini-gini gitu. Iya, betul. Shit man, itu benar-benar mengerikan. Ya, tapi menurut gue emang itu harga yang harus dibayar sih kalau kita suka sama sesuatu ya, memang kayak gitu. Tapi ada nggak satu harga yang mau lo terima untuk bisa meninggalkan kecintaan lo sama menulis buku? Contoh misalnya, bisa nggak ada satu nominal yang bikin lo, oke, demi nominal sekian gua nggak mau nulis buku lagi, atau nggak harus duit? Ada nggak? Kalau untuk ditukar lah ya. Yes. Shit. Kalau gue bisa tebak paling kalau hubungannya sama anak. Iya, tapi enggak juga sih, karena ketika aku nuker itu dengan nuker sesuatu yang kucintai dengan hal lain yang kucintai, tetap nggak bisa sih, men. Kayak ya udahlah, biarkan yang terjadi. Kalau kamu gimana? Pasangan deh misalnya. Pasanganmu bisa nih nggak meninggal, tapi kamu nggak boleh ngelawak lagi, nggak boleh lucu sedikit pun. Nah, wah itu memang itu anjing sih sebenarnya. Tapi masalahnya pekerjaan gua in a good way udah jadi bagian dari diri gua sih. Itu dia. Jadi saat kita ada di posisi itu dan kita jadi harus memilih antara pekerjaan dan partner, pasti ada yang salah tuh di proses itu tuh. Lu ngerti gak sih maksud gue? Karena itu udah bukan lagi kerjaan doang, bukan lagi skill doang. Betul. The fabric of your existence tuh ada di situ dia. Ada juga nyelip-nyelip gitu. Karena menurut gue pasangan yang baik itu tidak akan naruh lo di difficult spot. Iya. Mungkin pasanganmu juga akan bilang gitu, let me go. Yang penting kamu tetap lucu gitu. Oh ya betul. Itu memang susah sih, tapi susah. Kalau kita dengan apa yang kita lakukan tuh udah jadi nyatu satu. Ya. Tapi ya kembali lagi sama kayak pertemanan tadi ya, apa yang bikin menciptakan kebahagiaan ya sama besarnya ketika kita kehilangan itu menciptakan deritanya gitu kan. Kayak selama kita attach sama itu. Makanya sobat-sobat kita yang Buddhis kan melepaskan attachment supaya enggak terdampak gitu ya. Betul. Yang which is fair aja. Fair aja gitu. Fair aja. Lo bisa melakukan apapun. Tapi ya menurut gua sih punya point of view, hidup tuh emang judi ya. Iya. Sampai taraf tertentu hidup tuh judi memang. Iya. Dan sebagaimana semua judi, pada akhirnya semua orang bakal kalah. Betul. Tapi kan ada experience di mana kita ngerasa ada experience. Tapi sebenarnya kalau kita bacot fafifu begini ya, semakin kita korek-korek begitu ya, sebenarnya memang ya hidup itu ya. Iya gitulah, kita nggak milih. Betul. Bahkan lebih buruk dari judi berarti. Kalau judi kan kita milih nih, kita bangun tidur, sikat gigi, datang kali ya ke tempatnya gitu. Betul. Kalau ini kan kita bangun-bangun kayak, betul. Bapak saya pengangguran gitu misalnya kan. Betul. Jadi ya. Ibu saya cuman
gini gitu. Iya, misalnya. iya, Ya, iya. lebih apa randomness-nya lebih Ya. besar. Tapi mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena podcast kita udah lumayan lama nih ya. Udah 1 jam 20 menit, Iya. tapi 3 jam pun nggak apa-apa aku rasa. Loh. Enggak, ini pertanyaan terakhir nih mungkin Tapi yang bentar Jok, sebelum pertanyaan terakhir. Yes. Karena tadi ngomongin kehilangan ya. Kamu udah pernah ngalamin kehilangan orang deket belum? Oh, jadi gini, kehilangan orang deket belum, tapi kehilangan teman sejawat sudah. Dan itu cukup memberikan gambaran kepada gua seperti apa nanti kira-kira rasanya kalau kita kehilangan orang dekat. Karena saat gua kehilangan sejawat gua dan gua melihat bagaimana keluarganya coping dengan duka, bagaimana orang-orang di sekitarnya itu menangisi dia terisak-isak, gua paham bahwa ya seperti inilah kira-kira gambarannya saat kita kehilangan orang terdekat. Dan itu alasannya kenapa gua sebisa mungkin menghindari pemakaman deh. Sama kayak ini kamu berarti, sama kayak Mao Zedong. Mao Zedong begitu. Saking dia nggak maunya lihat kematian, dia asistennya nggak boleh naruh bunga hidup di ruang kerjanya karena bakal mati. Dia nggak mau lihat itu. Karena menurut gua ya gue tetap datang ke pemakaman, cuman pada akhirnya gue hanya datang ke orang yang terdampak, gue mengucapkan bela sungkawa, dan setelah itu gue tidak mau berlama-lama di sana gitu. Ya, karena makin lama kamu di situ, makin banyak kelucuan yang kamu temukan. Satu, dan yang kedua juga menurut gue pada akhirnya toh kita juga nanti akan mengalaminya gitu. Gak usah Dramatisir. Iya, dan seberapa baik pun lo pikir lo mempersiapkan diri untuk bisa coping dengan kehilangan, gak ada yang siap men. Bakal gila situ. Gak ada yang siap, udahlah kalau duka itu mah dijalanin aja. Iya. Tapi gue mau nanya sama lo, mungkin ini yang terakhir. Oke. Kalau ada orang nanya ke lu, Bang, kenapa hidup gue gak pernah berhasil? Gimana caranya gue bisa menemukan kesenangan dari... Berhasil dalam konteks apa, Jok? Iya, gue sedih terus. Sedih Jadi iya misalnya karir gua nggak berhasil, keluarga gua fucked up, hubungan gua hancur, dan selama gua menjalani hidup gua kok nggak ada sesuatu yang bikin gua seneng ya. Karena gua nggak tahu kenapa ya Dea. Pertanyaan-pertanyaan gini tuh banyak loh. Ke kamu? Iya di DM, dan gue yakin juga pasti ada di DM lo atau saat orang ketemu nanya gimana ya cara nyari happiness gitu. Jujur gue nggak tahu cara jawabnya men. Secara spesifik kayak gitu belum pernah sih. Gue ada yang nanya Tapi aku punya jawaban. Jujur kalau ditanya itu gue nggak tahu cara jawabnya. Kalau ada orang nanya ke aku, gimana ya Bang? Aku nggak happy, semuanya gagal, semuanya fucked up. Apa yang harus kulakukan? Jawabanku adalah baca buku filsafat, belajar filsafat. Karena gini, misalnya kita baca filsafat tuh kita akan menemukan banyak teks ya, di mana pertanyaan-pertanyaan itu di exercise. Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu di exercise, mulai dari yang sesimpel kayak kebahagiaan tuh apa gitu. Ya. Kayak kalau orang ngerasa hidupnya lack of meanings gitu, kayak meanings tuh apa? Gimana proses terbentuknya gitu. Sehingga pada akhirnya orang bisa membayangkan, bisa perspektifnya yang bergeser, Cok. Dari yang dia ngerasa semuanya fucked up, jadi ternyata semua orang juga fucked up. Betul. Kayaknya yang bikin gue nggak bisa jawab adalah karena gue juga tahu kalau itu terjadi ke gue bisa jawab. Ya. Cuman yang bikin gue nggak bisa jawab kalau orang nanya itu ke gue karena gue bukan dia. Yes. Lu paham gak sih maksud gue? Kalau misalnya hal itu terjadi sama gue nih, misalnya tiba-tiba gue finansial hancur, relationship hancur, keluarga hancur, yang akan gue lakukan adalah berfokus ke hal-hal yang masih bisa gue rayakan. Yes. Itu yang Tapi pertama. kan di sisi lain orang bisa kehabisan tenaga juga karena ngerasa nggak punya hope. Kalau gue sih, kalau itu terjadi ke diri gue sih udah ngerasa kayak ya itu tiket kehidupan lah. Ya. Aku rasa gini, Cok. Ketika orang misalnya menggeser perspektifnya ya, dari yang self oriented, dari POV jarak dekat nih. Ya. Semua dilihat dari kacamata dia. Dia geser ke helicopter view. Dia coba membayangkan misalnya. Ini salah satu hal yang paling sering kulakukan sama teman-teman akrabku. Misalnya lihat orang di restoran gitu ya. Terus kami mengarang-arang background orang ini. Di antara kami aja misalnya lihat Akil kayak
kayaknya orang ini kerjanya apa ya dia ini? Betul. Iya, badannya tinggi, tapi kayaknya nggak atletis, nggak mungkin atlet deh. Pokoknya ngarang-ngarang gitu lah. Ya. Nah, exercise kayak gitu tuh membuatku sadar bahwa persepsi kita tentang orang tuh sangat terbatas. Betul. Bahkan orang yang kita lihat berhasil, orang yang kita lihat sukses, lihat Ferry Irwandi misalnya, kayak orang, wah sekali ngomong berapa banyak yang dengerin, sekali jualan kaos laku 2000, Ya. 2000. Bukunya bestseller. Yes, karena persepsi orang terbatas. Karena semua manusia pasti ada challenge-nya masing-masing gitu. Nah maksudku gitu, ketika orang bisa geser perspektif dari self-oriented, Ya. mencoba naruh kakinya di sepatu orang lain, dia akan sadar juga bahwa oh iya semua orang fucked up dengan caranya masing-masing. Betul. Cari cara yang sesuai buat kita Atau sendiri. jawaban komedinya adalah kalau lo ngerasa hidup lo fucked up, mungkin lo harus cari orang yang lebih fucked up dari lo dan pegang itu. Jujur nggak susah nyarinya men. Jujur nggak susah, hari ini nyarinya nggak susah. Walaupun ini terdengar asshole ya, tapi trust me it works man. Karena itu bukan karena kita ngetawain dia ya, enggak. Kita merasa kita ada di kehidupan yang lebih beruntung aja. Lu beruntung dan kita jadi menghargai bahwa ternyata semua orang fucked up dan ada yang lebih fucked up dan apa yang kita punya kita rayakan dan kita hargai gitu. Yes, betul. Sebenarnya bukan karena kita pengen ngetawain orang yang lebih Betul. enggak bukan. Lu tau gak kayak misalnya gue pernah kasih jawaban kayak gini. Bang, gue tuh pengangguran, orang tua gue nggak sayang sama gue, pacar gue ninggalin gue, gue diselingkuhin gitu. Gimana ya caranya kasih gue alasan dong kenapa gue harus menjalani hidup gue gitu. Gue bilang kayak ya setidaknya masa lalu adalah hal yang lo sebut tadi. Karena di luar sana ada yang masalahnya besok dia nggak tahu rudal turun di mana. Yes, exactly. Besok dia nggak tahu mau makan apa. Yes. Dan menurut gua sampai taraf tertentu lu masih jauh lebih beruntung daripada teman-teman kita yang seperti itu. Betul. Gitu. Dan itulah sebenarnya fungsinya empati menurutku. Ya. Gimana kita understanding the suffering of ourselves dan orang-orang lain gitu. Menurut lo empati ada batasnya nggak? Supaya itu tidak bikin lo jadi gila. Bukan batas ya mungkin, tapi gimana cara kita pakai si empati ini. Kalau kita pakai untuk understand the human nature, the human suffering, itu tepat menurutku. Karena nggak ada tinggi rendah, nggak ada yang lebih unggul, yang lebih ini. Karena jadinya justru kita bersolidaritas, kita berbelas kasih. Karena tahu semua orang fucked up gitu. Betul. Tapi kalau empati ini dipakai sebagai senjata buat menghukum orang lain, Oh shit. menurutku itu bukan empati, man. Ya, itu gaslighting. Ya itu cuman apa namanya manipulasi untuk membuat kita ngerasa lebih baik dari orang lain. Mana empatinya? Loh kok ditanya mana empatinya? Itu proses internal ya maksudnya. Lucu banget Iya. anjing. Kira-kira empati itu begitu. Jadi bukan batasnya di mana. Karena kalau kita mau biarkan ya nggak ada batasnya. Ya, betul. Kita bisa berempati ke hewan bahkan. Yes. Kayak tadi kita ngobrol sama Kania kayak betapa sedih ngelihat gajah punah gitu kayak. Iya, betul. Wow gitu. Keystone species. Betul. Ya, sebenarnya ya mudah-mudahan di obrolan ngalor ngidul ini ada yang bisa Diambil ya. bisa diambil lah. Dan sebenarnya kan kita juga ngobrol aja ya. Iya. Iya. Dan inilah obrolan sehari-hari gua sama Dea Dan biasanya. sebenarnya tadi sebelum take kami tuh berencana untuk membuka obrolan dengan hip hop. Karena kami sama-sama penggemar hip hop. Betul. Cukup sering lah aku sama Coki tukeran album, Betul. ngobrol apa yang dia suka, apa yang aku suka. Dan sebagaimana hidup yang kita rencanakan belum tentu akan berjalan. Dan berarti mungkin akan ada obrolan selanjutnya yang mengenai hip hop. Yes, of course. Ini juga format baru ya, kita memperkenalkan ini di Malaka, one on one ngobrol, founders, bertukar pikiran, bertukar cerita sedih, Betul. bertukar ejekan mungkin. Betul. Atau mungkin kalau misalnya mau di-push formatnya, mungkin teman-teman yang pengen ngobrol sama founders, kirim aja email, gue gak tahu kirimnya kemana. Gue asal Kirim ngomong. ke Gua ya. asal Oh ngomong nanti aja. ini kita bisa sediakan mekanismenya, nanti Yes. kita tempel di video. Ya, nanti akan kita screening. Ya, kirim ke redaksi Kompas. Enggak, lo tau gak kenapa? Menurut gua, it's a very interesting way saat orang ngirim email, cuman misalnya ada lu, ada gua, terus ada dia. Terus kita ngobrol aja sama dia.
menurutku bakal menyenangkan. Bakal Aku selalu menyenangkan. senang men ketemu teman baru, kecuali yang ya level orang yang kita tolerate itu kan memang Betul. ada spektrum ya. Menurut ada gua, range. coba yakinkan kami Kenapa Anda kenapa cukup asyik? Anda cukup asik untuk ngobrol di tongkrongan ini. Dan kalau kalian merasa pick me loh, memang kita pick me Bukan aja. ini ya. Bukan pick me karena ngerasa lebih baik ya, Enggak, tapi enggak. untuk menjaga kesehatan kita juga. Betul. Kalau misalnya kita nongkrong bareng orang yang tiap 3 detik keluar quotes, pingsan juga kita. Pingsan bro. Daging semua tuh nggak apa-apa kalau Idul Adha. Kalau Betul. kalau ngobrol daging semua. Ada tempat dan waktu untuk semua hal Betul. kan. Iya. Kolesterol men bisa. Kolesterol. Iya. Kebanyakan kolesterol bikin apa? Stroke. Betul. Dan kayaknya ngobrol-ngobrol gitu seru deh. Kalau misalnya gua nggak tahu nih, gua asal ngomong aja. Apakah nanti ada emailnya? Saya tidak tahu. Ya tapi lakukanlah. Atau at least kalau kalian suka sama idenya Coki, komen aja di kolom komentar. Komen aja di kolom komentar, kasih tahu, yakinkan kami kenapa Anda adalah orang yang cukup beruntung untuk diajak nongkrong sama kita, bukan karena kita Atau ngerasa lebih sebaliknya baik. juga boleh. Kenapa kami cukup beruntung untuk Betul, kayaknya itu aja deh. bergaul bersama Itu bahasa Anda. yang lebih bagus deh. Iya. Kenapa kita cukup beruntung untuk nongkrong sama kamu? Yes. Yes, jadi Wah. biar yang Kita terdengar jago ya men. Let's go. Tos dulu dong. Tos dulu.